Harusnya ada berapa siswa ya? Raffi. 12. Ini udah ada 21 yang masuk. Apa? Udah 21 yang masuk, 21 siswa. Oke, udah siap semua? Kita sambil interaktif aja ya. Udah megang modulnya masing-masing ya. Halo. Halo. Ya. Oke, saya record. Saya mulai screen share. Ya, kita bahas TPS kuantitatif. Oh, masih ada yang gabung lagi nih. Oh, banyak ya kelasnya, murid siswanya. 23. Oke, ini kan kelas 12 ya. Di soal TPS ada beberapa bentuk soal di kuantitatif. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda mencocokkan, membandingkan dua data. Masih ada yang gabung. Ada pilihan 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai bahas nomor 1. Manakah di bawah ini yang nilainya kurang dari 99? Gimana cara ngerjain ini? Halo, halo. Gimana ngerjainnya? Satu-satu nggak sih, Pak? Kenapa? Dicek satu-satu nggak sih? Ya, cek satu-satu. Cara berhitungnya gimana? Itu. 60 per 100 kali 2. Ya, kalau persen itu kan per 100 ya. Ya kan? Iya. Jadi yang ratusnya bisa kamu coret ya. Jadi 60 kali 2 itu 120 ya. 120. Yang diminta yang lebih kecil atau kurang dari 99. Berarti ini salah ya. Salah. Yang B gimana? %20 kurangnya. Jadi kalau 100% kurangin 20 jadi berapa persen? 80. Ya, 80. Berarti ini kan 80% dikali 150 ya. Sama kayak tadi, kalau persen per 100 berarti nolnya bisa coret 2 nih. 8 kali 15. Berapa? 8 kali 15, 8 kali 10, 80, tambah 8 kali 5. 8 kali 5, 40. 120 juga ya. Berarti yang B salah juga ya. Lalu yang C, gimana cara berhitungnya? Ini 20% ya? Iya nggak sih? Ini 20% lebihnya. Berarti kan 100% tambah 20% berarti 120%. 120. Iya. 120% dikali 80. Ya. Sama kayak tadi, persen dicoret sama 02 ya. 12 dikali 8 berapa? Hmm? 80 tambah 16. Berapa? 96, ya. Karena yang diminta yang kurang dari 99, berarti 96. Betul ya? Iya. Jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Enggak. Oke, lanjut kita. Lanjut ke nomor berikutnya. Manakah yang senilai dengan bentuk X plus 2 per X min 1 ditambah X min 2 ditambah per X plus 1. Oke. Seperti biasa penjumlahan dengan penyebut yang berbeda.
Berarti kita samakan penyebut ya. Ya. Samakan penyebutnya jadi apa? X min 1 kali X plus 1? X kuadrat. Ingat A min B kali A plus B ya. A min B kali A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Ini masih banyak yang masuk ya. X kuadrat min 1. Oke, X kuadrat min 1. Sip. Pembilangnya kali silang ya. X plus 1 dikali X plus 2. Lalu X min 1 dikali X min 2. Jadi apa? X kuadrat plus 3X plus 2 ditambah X kuadrat min 3X. X kuadrat tambah 3X tambah 2 ditambah X kuadrat tadi apa? Min 3X plus 2. Oke. Yang di bawahnya tetap ya. Lalu min 3X sama plus 3X bisa dicoret ya. X kuadrat tambah X kuadrat. 2X kuadrat. 2X kuadrat. 2 tambah 2. 4 ya. X kuadrat min 1. Yang mana jawabannya? Yang E. Ya. Ini FPB-nya 2. 2-nya bisa dikeluarin ya. X kuadrat 4 dibagi 2. 2 ya. Per X kuadrat min 1. Ya. Yang E jawabannya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, bisa lanjut. Ini grup ini ada grup WA-nya. Ada, Pak. Ada. Nanti kalau mau rekaman yang pembahasan yang sesi yang ini bisa saya share ya. Nanti tanyain sama Pak Yana kalau memang mau ya. Oke, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada pola bilangan. Bilangan yang cocok untuk X itu apa? Gimana caranya? Gimana caranya nih? Ini 7 sama 7 itu sama. Ada 3 bilangan sisanya. 12, 4, 3. Gimana? Bentar, Pak. Oke. 11. Gimana caranya 11? 4 tambah 7. 4 tambah 7 terus? 11. Emang sebelah kiri? Terus yang di atasnya gimana? Angka yang di atasnya. Jadi ada operasi yang 4 bilangan yang hasilnya 7. Ini sama juga ya, operasi 4 bilangan yang menghasilkan X. Ya, gimana? Oke. Itu 4 kali 3 Terus? dikurang 12 tambah 7 nggak sih? 4 kali 3? 12. 12 kurang 12, 7. 12 12 kurang 12, 0 ditambah 7. Hasil tambah 7. Kalau ini 4 kali 7, 28. Kamu kurang 13, jadi 15. Tambah 17, 32. Nggak ada jawabannya. Lah. Tahu. Sekarang dibalik. Tadi idenya udah bagus ya. Jangan yang 4 kali 3 dikurangi 12 kali. Itu balik kali. 12 dikurangin yang 4 kali 3. Paham nggak? Paham. Gimana? Coba betul nggak? Dicek dulu nih. Ya. Jadi yang atas ini positif dua-duanya. Yang ini dikali tapi hasilnya negatif. Coba. 12 ditambah 7. Dikurang yang ini dikali. Tapi kayak tadi sama ya. Ini kan 12 kan? 12 kurang 12. Jadi hasilnya 7. Kita coba cek yang di sini. Ya.
13 tambah 17 dikurang 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Ini kan 30 ya? Ya. Berarti 30 dikurang 28. Maka hasilnya berapa? 2. 2. Iya. Ada jawabannya ya? Ada. Ada yang kurang jelas di soal ini? Ada yang tanya? Enggak ada? Apa? Oke. Lanjut ya. Iya. Ya, soal berikutnya ini. Cari pola bilangannya gimana? 6 kali 9 6 kali 9, lalu? kurang 20. Kurang 20. 6 kali 9 dikurang 20. Berarti 54 kurang 20. 34. Ya, cocok. Kita coba ke yang sebelah. Dengan pola yang sama. Yang atas kita kalikan ya. 12 kali 6 dikurang bilangan yang bawah kiri. Kurang 30. 12 kali 6 berapa? 2. 72 dikurangi 30. Maka hasilnya? 42. Wis, mantap. Jadi jawabannya C ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya? Oke, lanjut. Iya, Pak. Berikutnya ada pasangan nilai X dan Y yang paling tepat adalah, ada berapa bilangan tuh? 5, 7, 4, 16, 21X, 105, 113 Y ya. Yang ditanya X sama Y-nya. Angkanya lumayan banyak nih. Ada naik, ada turun, naik. Nah, makin ke kanan agak besar bilangannya. Ada yang punya ide? Silakan. Ayo, yang punya ide kira-kira gimana nih? Bentar. Oke. Ada yang dapat idenya? Ada yang dapat? Belum. Untuk model soal yang angkanya banyak, terus kadang pola 1, bukan pola 2, bukan pola 3, bukan. Di beberapa tahun kemarin, kalau 7 angka ya, kalau 7 angka, bukan pola 1, pola 2, pola 3, kita curiga dengan operasi dengan bilangan berurutan. Tapi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Atau angkanya yang lain bisa berurutan. Tapi tinggal cari operasi bilangannya ya. Ini 3 operasi bilangan sama ya. Jadi ntar operasi yang ke-1 sama operasi yang ke-4 dan yang ke-7 itu sama. Tapi belum tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Ada yang bisa ketangkap idenya? Ditambah, dikurang, dikali. Berapa angkanya berapa? Ditambah, dikurang, dikali. Ditambah, dikurang, dikali. Ditambah, kurang kali. Tambah, kurang. Gitu ya. Terus angkanya berapa? Ya, 5 ke 7 ditambah berapa? Tambah 2. 2. 7 kurang 3 ya? 4 kali 4. 4. Ini berarti urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8, 9. Ya, good idea. Berarti yang X-nya dapat berapa? Tes. 21 di kurang 6 ya? 15. 15. Kalau yang Y-nya 113 di kurang 9 ya. Jadi berapa? 113 kurang 9. 104 ya. Jadi jawaban yang benar yang A ya. Kalau nggak teliti di operasi terakhir, kalau kita kali 9 jadi 1017 nih ya. Jawaban jebakannya udah disiapin. Ada yang tanya untuk soal ini? Ada yang tanya? Saya enggak, Pak. Enggak ya? Yang lain anteng-anteng aja nih apa masih mantau? Oke, lanjut ya. Di antara bilangan di atas, bilangan manakah yang tidak sesuai ya? Tidak sesuai dengan pola yang berlaku. Ada bilangan 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Oke, ada satu bilangan yang nggak sesuai sama pola. Yang mana yang diminta? 12. 12. Gimana caranya? Polanya gimana? Tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Tambah 2, tambah 3. Harusnya tambah 2, terus tambah? Harusnya tambah 2, tambah 3 ya. Jadi yang 12 itu yang salah, seharusnya berapa? 13. Iya, seharusnya 13. Nah, balik lagi ke pola tambah 2, tambah 3, tambah 2 ya. Oke, good. C jawabannya ya. Ada yang kurang jelas? Bisa, Pak. Sip, mantap. Oke, lanjut. Jika P adalah himpunan bangun belah ketupat dan Q adalah himpunan persegi panjang, maka pernyataan P irisan Q. Jadi dipilih bangun yang merupakan belah ketupat sekaligus bangun yang merupakan persegi panjang. Yang mana? Yang merupakan belah ketupat sekaligus persegi panjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang, contoh seperti ini ya. Apakah ini pasti merupakan belah ketupat dan pasti persegi panjang? Persegi panjang terbentuk dua sisi yang sejajar, dua pasang sisi sejajar, terus dia saling tegak lurus. Ya kan? Jajar genjang saling tegak lurus enggak? Enggak. Enggak ya? Bukan. Jadi yang mana? Trapesium. Trapesium. Segi 4. Segi 4. Segi 4 tuh bisa begini. Ceng, sembarang. Nah, misalnya sembarang deh ya. Kayak gimana? Kayak sembarang ya. 2, 3. Nah, ini apakah merupakan belah ketupat? Apakah merupakan persegi panjang atau segi 4? Enggak kan ya? Segi 4 kan bisa sembarang. Trapesium bisa begitu tuh. Apakah ini merupakan belah ketupat? Iya. Ini. Trapesium ini merupakan belah ketupat. Belah ketupat kan
semua sisi sama panjang. Ini nggak sama panjang trapesium. Berarti mana dong? Tinggal dikit tuh pilihannya. Mana dong, ayo. Persegi dong. Persegi kan pasti bisa belah ketupat. Persegi juga bisa merupakan persegi panjang. Oh iya. Kok hanya pada dilewatin sih? Oke nggak? Kenapa tadi ragu-ragu persegi nggak dipilih? Ada kenapa sih? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oh, lanjut ya. Dari 60 karyawan PT RBD, X karyawan adalah 60 wanita. Ya. Terus 2/3 dari sisanya sudah menikah. Berapa karyawan laki-laki yang belum menikah? Ayo, gimana? Berarti jumlah karyawan laki-lakinya berapa? 60. Tunggu. Total semuanya ada 60. X-nya itu wanita, si X-nya nih. Ya. Jadi si laki-lakinya 60 kurang X. Ya nggak? Kan yang X-nya wanita. Terus 2/3-nya sudah menikah, tapi yang ditanya yang belum menikah. Berarti berapa bagian yang sudah yang belum menikah? Ya, 1/3 yang belum menikah. Ya. 1/3 dari jumlah laki-laki. Udah tinggal begitu aja. Mana jawaban yang tepat? Apa? Suaranya kurang jelas? Hah? Hah? Ya, 60 bagi 3. Ya, 1/3 kali 60 jadi 20. 1/3 dikali min X. X/3 ya. Ya, jawaban yang tepat E ya. Ada yang kurang jelas? Ini kelas ini siswanya banyak ya? Ada 40-an ya? Berapa ya? Iya, kayaknya, Pak. Iya, udah gabung. Tapi suka ada yang keluar masuk karena koneksi barangkali ya. Oke, ada yang tanya nomor ini? Enggak, Pak. Enggak, lanjut ya. Jika X tambah Y X tambah Y kuadrat sama dengan 49, sedangkan X kurang Y dikuadratkan sama dengan 29, berapakah nilai XY? Oke, silakan. Yang punya ide. Dia apa kan? Ya, idenya gimana? Apa bedanya A kuadrat sama dengan 9 sama akar dari 9? Hasilnya 5. Hasilnya 5. Caranya gimana? Kuadratin dua-duanya. Ini dikuadratin ya. X tambah Y. Kalau dikuadratin jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ya. Nah, bedanya sama yang X min Y kuadrat apa? Di min 2x. Iya, di suku tengahnya aja ya. Min 2XY. Oke. Lalu, karena ditanya XY, jadi dieliminasi ya? X kuadrat. Iya. Oke, kita eliminasi, kita kurangin, berarti ini sama-sama positif. Bisa hilang, ini juga hilang ya. Nah, 2 dikurang min jadi tambah ya. 2 ditambah 2 jadi apa? 4XY. Oke. 49 kurang 29 jadi 20. Sama-sama kita bagi 4 ya. XY-nya berarti sama dengan 5. Oke, mantap. Ya. Betul, B ya. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Cukup jelas ya? Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jika harga mutlak 3P minus 5 sama dengan 10, dan harga mutlak dari P plus 2 sama dengan 7, maka nilai P-nya adalah, berarti nilai P-nya harus memenuhi kedua persamaan ini ya. Yuk. Boleh dihitung pakai cara manual, atau bisa juga dengan logika. Ada yang dapat berapa? 5. 5. Oke, gimana caranya dapat 5? 3 dikali dengan Pakai ngitung apa pakai logika? Masukin itu 5-nya. Masukin 5-nya. Ya, artinya dapetin 5 tadi gimana ngelihatnya? Ngelihat yang kanan dulu Bisa. apa yang kiri? Yang kiri. Yang kiri ini? Ya. Enaknya sebenarnya yang kanan nih. Ya nggak? Kan angkanya lebih sederhana ya. Kan kalau harga mutlak bisa 7, bisa min 7 kan? Ya nggak? Iya. 2 ditambah berapa jadi 7? Iya. Berarti 5. 5. Begitu. Langsung kita cek ke kiri ya. Heeh. 5 kali 3, 15 dikurang 5, 10. Langsung cocok. Ya. Nah, kalau ngitung, kan kalau pakai hitung ya. Itu tadi pakai logika ya, pakai sederhana. Kalau hitung, kan harga mutlak itu bisa positif, bisa negatif ya. 3P minus 5 itu bisa 10. Atau juga 3P min 5 itu bisa min 10 ya. Maka P-nya, ini kan koefisiennya 3 berarti dibagi 3 ya. 10 ini pindah ruas min 5 jadi tambah 5. 10 tambah 5? 15 ya. 15 dibagi 3 itu 5. Nah dengan cara yang sama untuk yang ini, P sama dengan ini koefisiennya 3 berarti dibagi 3. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Min 10 tambah 5 jadi min 5 ya. Nah yang di kanan, P tambah 2 itu bisa positif 7, atau P tambah 2 itu bisa negatif 7. Berarti P-nya 7 kurang 2 itu 5, atau P-nya min 7 dikurang 2, min 9. Nah, P yang sama di sebelah kiri dan kanan itu yang 5 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Oke. Masih ada yang gabung. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ada 2 segitiga yang nempel. Keduanya segitiga siku-siku ya, ada lambang ini. Jika AB-nya 2, yang ditanya AD ya. AD ini berapa nih? Anggaplah panjangan X, P deh. Berapa panjang AD-nya? Oke, gimana caranya? Gimana caranya? Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Ini udah dari 90. Berarti sisanya berapa derajat? 90. 90 kan? Ini X tambah 2X. Berarti X tambah 2X-nya itu 90 ya? Iya. Berarti si X-nya berapa? 30. Iya. Ini kan 3X. 3 dikali berapa jadi 90? Berarti X-nya 30 ya. Kalau X-nya 30 berarti ini sudutnya 30 derajat ya. Yang ini 60 derajat. Oke, perbandingan sisi. Masih ingat kalau sinus 30 itu berapa sih? Depan per miring. Berapa? Sinus 30 nilainya? Setengah ya. Jadi depannya 1, miringnya 2. Demi. Miringnya udah 2, depannya 1 nih. Itu, gitu kan? Tadi yang X itu 30, yang 2X 60. Ini 30 ya. Kamu bisa pakai perbandingan 2 segitiga, ya, 2 segitiga yang sebangun, atau pakai trigonometri. Tinggal pilih yang mudah yang mana ya. Sisi AD itu P, sisi apa? Depan, samping, miring kalau terhadap sudut 30. Samping. Samping ya. Samping sama miring berarti kita pakai apa? Sin, cos, tangent? Cos.
cos ya. Cos 30. Cos 30 kan samping per miring. Jadi P dibagi 1 kan. Cos 30 berapa? 1 bisa dicoret. Cos 30 berapa? Halo. 30 itu Yo. Wah, 3 akar 3. setengah akar Maaf, 3. tiga. Ya, nggak boleh lupa nih. Gampang ntar soalnya gampang tapi lupa. Jadi nggak kejawab ya. Jadi si P atau si AD adalah setengah akar 3. Ya. Jadi jawabannya yang D. D ya. Ada yang kurang jelas di nomor ini? Jelas? Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Oke, nomor berikutnya. Di ruang olahraga terdapat rak yang berisi 15 bola basket dan 15 bola voli ya. Awalnya ada basket 15 bolanya, ada volinya 15 juga. Setelah Ami mengambil 6 bola, Ami mengambil 6 bola basket dan 5 bola voli, ya. Ami mengambil 8 bola lagi. Nah, ini campuran ya. Sehingga dalam rak tersisa bola voli yang jumlahnya lebih banyak dari bola basket. Jadi voli lebih besar dari bola basket ya. Banyaknya bola voli maksimum yang bisa terambil oleh Ami adalah, oke, gimana caranya idenya nih? Gimana? Kan awalnya 15-15 diambil 6 basket. Jadi tinggal ini dikurang 6. Tinggal berapa? Diambil 5 bola volinya. 15 kurang 6 jadi 9, 15 kurang 5 10 ya. Nah, diambil lagi 8 bola nih. 8 bola belum tahu jumlah yang diambilnya bola voli dan basketnya belum tahu. Tapi sampai kondisi bola volinya lebih besar dari bola basket. Berapa banyak bola voli yang diambil gitu ya. Kebayang soalnya? Bayang nggak? Misalnya ada yang diambil nih logikanya ya. Cara berpikirnya ini ambil, ada yang sisa nih. Sisa. Ini basket volley ya. Basket volley sisa. Kita ambil tadi kan 8 bola yang diambil ya. Ini sisa yang terakhir nih. Diambil 1 basket. Kalau jumlahnya 8 berarti volley-nya kan 7 ya. Jumlahnya 8. Maka sisa bola basket berapa? 9 kurang 1. Halo? Halo, halo? 8. 8 ya. Bola volinya 10 kurang 7. 3. Ya. Ini masih kondisi bola basketnya lebih besar. Yang diminta nanti volinya harus lebih besar ya. Kalau satu-satu nih, kalau pelan-pelan ini naik 1, ini kurang 1 kan? Ya enggak? Berarti si basketnya berkurang 1, si volinya naik 1. Gitu. Ini nambah 1, ini kurang 1. Ini kurang 1, ini nambah 1 ya. Basket ditambahin 1 lagi, ini masih lebih kecil kan? Si volinya masih lebih kecil. Ini tinggal 5, ini 6. Nah, udah lebih besar ya. Bola volinya lebih besar daripada bola basket. Pada saat bola voli diambil berapa banyak? 4. Iya, gitu ya. 4. C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Jadi diurutin kayak gitu dulu, Pak. Baru. Iya, betul. Yang penting mahamin soalnya sebenarnya sih ya. Kalau ngerjainnya kan sebenarnya sederhana ya. Yang penting memahami soalnya. Ada lagi yang tanya di soal ini? Enggak. Enggak. Oke. Lanjut. Jika 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan. Kucing ada 3. Dalam waktu 10 menit, dia menghabiskan 3 ekor ikan. Berapa menit yang dibutuhkan 100 ekor kucing? 100 ekor kucing menghabiskan 100 ekor ikan. Ya, ini berapa menit nih? Oke, gimana caranya?
Setelah 10 menit. Berapa? 10? 10. Gimana caranya? Wes, mantap. Berapa? Gimana caranya? Karena sama kucing sama ikannya. Waktu? Kucing sama ikan? Sama Apa? sama jumlahnya. Sama jumlahnya. Kucing sama ikan. Nah, sekarang gini. Kucing sama waktu berbanding lurus apa terbalik? Ini berbanding lurus nih, ya. Sedangkan ikan dan waktu, dia berbanding terbalik. Gitu, ya. Jadi kalau bikin hitungan, ini kondisi 1, ini kondisi 2, ya. Yang kondisi 1, 3 dikali 10. Ini kan berbanding terbalik, berarti pakai yang 100, ya. Kondisi 2, 100 kucing dikali X, karena berbanding terbalik jadi kali 3. Tinggal coret aja 100, 100, 3, 3. Ya. Berarti X ini sama dengan 10. Jadi jawabannya E. Tadi kamu kan dengan logika, nggak apa-apa ya. Tapi kalau cara berhitungnya seperti ini ya. Ada yang kurang jelas? Kurang paham, Pak. Kenapa? Kalau untuk yang logikanya gimana caranya? Suaranya kecil banget nih. Tas saya. Yang untuk logikanya itu gimana caranya? Iya, misalnya gini. Ada 3 kondisi, jumlah orang, waktu, sama banyak pekerjaan gitu ya. Misalnya ini pekerja, ini waktu ya. Jumlah pekerja ada 1. Kalau sama waktu yang dikerjakan, 2 orang mengerjakan misalnya 5 jam. Kalau 10 orang yang ditambahin, waktunya makin banyak juga apa makin singkat? Singkat. Iya, itu berbanding terbalik namanya ya. Misalnya A orang waktunya M. Kalau B orang waktunya N. Nah, kalau berbanding terbalik tinggal AN sama dengan BM gitu ya. Tapi kalau berbanding lurus, misalnya kue sama harga misalnya gitu ya. 2 kue 5.000. Terus 24 kue berapa gitu ya. X. Ini kan berbanding lurus kan? Ya. Itu diratain aja gitu. Ada yang tanya? Oke. Lanjut. Oke, ada gambar diagram Venn. Pada gambar di atas, daerah yang diarsir memenuhi operasi apa? Yang diarsir yang ini ya. Gimana caranya? B, bukan. B. Apa? B apa D kamu bilang? B. Yang ini. A kurang C. A kurang C itu ada di A, tapi nggak ada di C ya. Salah. Salah belum deh Papa. Ya, salah. Bilang itu kan ada di C. Iya, gimana caranya? Berarti B salah tuh. C kurang B. A. Kenapa? C kurang B? A. Ya, ini kan kalau misalnya gini ya. Ini logika C kurang B ini B, ini C misalnya ya. C kurang B itu adalah ada di C, nggak ada di B. Berarti kayak gini nih. Ya, ini C kurang B artinya. C kurang B yang ini. Terus diiris. C kurang A. C kurang A tuh yang ini. Tapi kalau diiris, kalau digabung nih bener ya. Ya nggak? Kalau diiris kan ini nggak ada irisannya, himpunan kosong. Paham nggak? Iya. Paham. Yang diarsir tuh ada di C. Yang diarsir tuh ada di C kan. Kalau di C kan begini nih. Ya. Yang diarsir ada di C. Tapi nggak pakai yang ini nih. Ya. Tanpa yang tengah-tengah. Nah yang tengah-tengah itu apa? Kosong. Yang tengah-tengah itu kan A irisan B kan? Ya nggak? Iya. Jadi bisa C dikurang A irisan B sebenarnya bisa ya. Tapi kan pilihannya nggak ada. Ya nggak? Atau yang C diiris sama yang di luar ini. Ya, diiris sama yang di luar ini nih. C diiris sama yang di luarnya.
Gitu, ya. Di luar ini kan bisa macam-macam. Tapi diiris sama C. Jadi ada dalam C, berarti yang ini. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, jadi jawabannya yang Itu petik maksudnya komplement atau gimana, Pak? ya bisa kan Yang- kalau di soal ada yang gini doang, aksen doang, ada yang C gitu ya. Ini komplement. Mm-mm. Jadi Komplement jawabannya tuh yang gimana sih? Oke, oke. komplement di luar, selain. Ya. Komplement itu selain atau di luar ya. Misalnya A komplement berarti di luar A ya. Di luar A. Kalau komplement dari A irisan B kan yang ini nih, yang saya kasih warna hijau deh misalnya. Oh, kok jadi abu-abu. Ini A irisan B. Nah, kalau komplement berarti di luar yang hijau. Di luar yang hijau tapi ada dalam C kan gitu kalau irisan ya. Di luar hijau tapi ada dalam C. Berarti yang ungu ini aja yang ditanyain. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Rio harus menyelesaikan membaca buku dalam 4 hari. Oke, dalam 4 hari. Hari pertama Rio membaca sepertiganya. Hari kedua melanjutkan baca 1/4. Pada hari ketiga membaca 1/5. Jika Rio menyelesaikan membaca buku pada hari keempat itu 13 halaman, berapa banyak halaman buku? Ya. Misalnya ini X ya. Hari pertama 1/3, berarti X 1/3 kan? Hari kedua 1/4, berarti X 1/4. Hari ketiga 1/5. X 1/5. Hari keempat 13 halaman. Nah, ini jumlahnya X halaman. Oke. Paham? Bikin persamaannya. Oke. Terus ngitung X-nya gimana? Samain penyebut, Kak. Samain penyebutnya. Ini berapa nih KPK-nya? Itu. Berapa? 60. 60? Hmm. 60 ya. Langsung aja kita coba tebak X-nya 60. Kalau 60 dibagi 3 berapa? 20. 20 ya. 20. Kalau 60 dibagi 4? 20 bagi 4. 60 bagi 4 berapa? 15. 15. 15. Kalau 60 bagi 5? 12. 12 tambah 13. Apakah sama dengan X-nya 60? 12 tambah 13, 25. 20 tambah 35. Tambah 15, 35 tambah 25 berapa? Betul. 60. Betul. 60. Si X-nya 60 ya. Mm-mm. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Bisa lanjut? Lanjut ya. Mm-mm. Ya, ini bentuk soal yang 1, 2, 3, 4 ya. Dalam sebuah kotak terdapat bola merah, bola kuning, dan bola hijau. Ya. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Peluang terambil bola merah 3 kali dari bola kuning. Ya. Peluang merah, dia 3 kali bola kuning. 3 kali peluang kuning. Ya. Jika banyak bola seluruhnya 20, manakah pernyataan yang benar dari banyaknya bola hijau yang mungkin ya? Oke, gimana caranya? Silakan nyambut. Kenapa? Silakan. Peluang merahnya 3 kali bola peluang kuning. Anggapin dulu kuningnya 1 ya. Kalau kuning 1, merahnya berapa? Halo? Ini. Dari sini. Hah? Yang ketiga. Iya, 3 ya. Nah, kalau kuning 1, merah 3, karena jumlah seluruhnya 20, berarti hijaunya berapa? 16. 16 ya. Oke, kuning kita naikin 1-1. Kalau kuningnya 2, merahnya berapa? 6. 6, berarti hijaunya?
12. Oke. Kuning kita naikin 12. satu lagi. 3. Merahnya berarti berapa? 7. 9. 9. Kan kali 3 ya. Oh. Berarti hijaunya berapa? 8. 20 nih kan 12. 20 kurang 12 berapa? 8. 8 ya. Kita naikin lagi kuningnya satu lagi. 4. Berarti merahnya berapa? 12. 12. Berarti hijaunya? 4. Kuningnya bisa 5 nggak? Enggak. Enggak. Kalau ini 5, ini 15. Ntar hijaunya nggak ada ya. Ini nggak mungkin ya. Iya. Oke. Berarti mana yang hijau yang mungkin? 16 ada nggak? Ada. Ada ya. 12. 12 nggak ada di sini. Terus 8. Ini ada. 4 nggak ada. Jadi jawaban yang mungkin adalah? 1 dan 3. Ya, 1 dan 3 ya. Jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Baca saya ke satu dulu. Oke. Jangan malu-malu kalau mau tanya ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Tadi udah selesai ya? Ya. Oke, lanjut. Jika harga mutlak Y kecil dari 1, Y-nya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Manakah pernyataan di bawah ini yang selalu benar? Yang selalu benar. Oke, gimana caranya tuh? Itu ya tadi tidak sama dengan 0. Iya, tidak sama dengan 0. Karena di sini ada pecahan nih, ya. Gimana? Gimana cara ngebuktiinnya? Kita misalin aja, misalkan Y-nya berapa misalnya? Y-nya misalkan berapa? Yang harga mutlaknya kurang dari 1. Min 1. Min 1 sama ntar. Ya. Min setengah deh ya. Min 2. Min setengah dong. Kalau min 2 ntar nggak dapat sini. Jadi 2 ntar. Yang pertama, kalau Y-nya min setengah berarti min setengah. Yang pertama, min setengah apakah lebih kecil dari min 3 kali setengah? Jadi min 3/2 ya. Apakah lebih kecil? Halo? Oh, enggak. Enggak ya. Iya kan di garis bilangan, yang ini malah di sebelah kanan ya dari ini ya. Iya. Satu salah, yang pasti salah berapa? Kalau satu salah? 3. 3 pasti salah ya. Iya. Oke, periksa mana lagi? Periksa 2 boleh? Kalau 2, min setengahnya dipangkatin 2 jadi berapa? Min 4. Positif apa negatif? Positif. Positif. Positif 1/4 ya. Terus negatif pangkat ganjil jadi? Negatif. Negatif. Apakah 1/4 kecil dari negatif? Enggak. Enggak. 2 salah. Pasti jawabannya adalah yang 4 ya. D. Jadi jawabannya D. Nice. Sip, mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain kemana sih? Kenapa? Enggak, yang lain kenapa? Mana nggak ada suaranya? Tahu nih. Jangan-jangan pada tidur nih. Ayo dong, interaksi ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar. Ada segitiga STU. Pada segitiga STU, sudut STU ini 70, ST-nya 4, TU-nya 5. Manakah kesimpulan yang benar tentang segitiga tersebut? Sudut U-nya 55. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. Nah, kalau udah ada 70, berarti sudut S tambah sudut U-nya berapa?
110. 110. Oke, sip. Nah, lihat. Ingat perbandingan sisi dengan aturan sinus ya. Ingat aturan sinus ya. Aturan sinus. Kalau di sini sisinya 4. Ini panjang sisi 5. Berarti sudut S sama sudut U besaran mana? U. Gimana tadi? Kan aturan sinus kan gitu tuh, yang A dibagi sinus sudut di hadapannya, B dibagi sinus sudut di hadapannya, sama dengan C dibagi sinus sudut di hadapannya gitu ya. Kalau A lebih besar dari BC, berarti sudutnya pasti paling besar ya. Kalau B misalnya paling kecil misalnya, berarti sudut B juga sudutnya pasti paling kecil dibanding sudut A dan C ya. Kalau sisi ini di depan sudut S adalah 5, lebih besar dari sudut 4, sisi 4, pasti sudut ini ya, sudut S-nya pasti Besar. lebih besar dibanding sudut U ya. Sudut S itu lebih besar dari sudut U. U. Oke nggak? Oke. Nah, kan tadi 110 kan? Ya, Iya. 110 kalau sama, kalau dibagi 2 berapa? 55. 55. Padahal kan nggak sama kan? Ya nggak? Kan S Ya. sama U kan nggak sama. Berarti yang jawaban 1 itu betul apa salah? Salah. 1 salah, 3 pasti salah. Ya nggak? Ya. Apakah yang dulu deh yang gampang nih daripada yang 2. Yang 4. Sudut S-nya apa betul besar dari 55? Ini? Betul. Betul, karena Iya. tadi kalau dibagi 2 sama 55 karena S lebih besar. Nah, yang ngitung yang kedua gimana caranya? Pakai apa nih? Ini ngitungnya ini nih. CSU. Pakai apa? Pakai aturan itu. kosinus. Aturan sinus. Iya. Kosinus. Yang mengapit di kuadrat ini ya. Oh iya. Kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 5 cos sudut di hadapannya. Sudut di hadapannya berapa? Di hadapan yang sisi yang ditanya. Sudutnya 70 kan? 70 derajat. Cos 70 derajat bulat nggak nih? Enggak ya. Udah pasti jawabannya nggak bakal bulat ya. Gitu aja, nggak usah ngitung persis ya. Ini kan 16 tambah 25, 41 ya. Ini 10 kali 4 min 40. Ini nggak bulat. Ya nggak? Mana mungkin jawabannya jadi bulat ya? Oke nggak? Oke. Oke. Ada yang mau nyalain apa lanjut? Lanjut. Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Ada segitiga. Pada gambar segitiga di atas, apakah berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Jika, nah kondisi pertama, X-nya sama dengan Y. Ya. Ini sama. Kalau X sama Y-nya sama, apakah berlaku ini? Silakan. Ya, gimana? Kalau X sama dengan Y, apakah berlaku ini? Berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini berlaku kalau apa sih ini? Hah? Berlaku kalau, ini rumus apa sih? Rumus Pythagoras. Pythagoras. Pythagoras kalau segitiganya gimana? Siku. Iya, siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Kalau X sama dengan Y, apakah segitiganya pasti siku-siku? Gimana? Kalau X sama Y-nya 45 derajat, Iya. dia siku-siku, ya nggak? Kalau X Iya. sama ini berlaku nih. Tapi kalau XY-nya 30 derajat gimana? Enggak. Ya. Jadi pernyataan 1 ini nggak cukup ya. Tidak cukup.
Kalau satu salah, ini yang satu salah. Jawaban yang pasti salah yang mana? Yang satu nggak cukup. Yang pasti salah. B, salah. B, kan satu tidak cukup nih ya. Hah? Saya baca. Kan satu nggak cukup. Ya nggak? Iya, Satu malah mungkin. Hah? berarti Ya. yang D. Ini nih, kan kalau satu di sini yang A ini dibilang satu cukup, padahal satu kan nggak cukup kan? Iya nggak? A udah Iya. pasti salah. Yang D. Ini di sini, yang D satu cukup, ini salah Yang D. juga. Ya. Terus, udah yang kedua, gimana yang kedua? Pernyataan kedua, X tambah Y 90. Nah, X tambah Y 90 tadi yang ini nih ya. Ya nggak? Iya, Berarti kan segitiga siku-siku ya. ya cukup. Berarti yang keduanya cukup nggak? Iya, Ya, cukup. Ini cukup. Jadi jawaban yang Yang B. yang B. Ya, sip. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas untuk soal ini? Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ya. Enggak. Dari tabel di atas di bawah. Apakah rata-rata dari seluruh siswa dari 3 kelas tersebut sama dengan 89? Ya. Apakah rata-ratanya 89? Pernyataan pertama, M-nya 40. Ya. Kalau di sini 40, apakah rata-ratanya 89? 89? Berapapun nilai P-nya berarti kan? Hah? iya. Bisa nggak? Enggak. Enggak, belum tentu ya. Kan kalau rata-rata kan ini dikali-kaliin kan. Misalnya ini F, ini X1 deh. Ntar ada F X1, bla bla bla, ntar jumlah ini ditotalin. Rata-rata ntar total Fx1 ya. Sigma Fx dibagi sigma F ya. Kalau ini 40, ini belum tentu ya. Jadi ini nggak cukup ya. Tidak cukup. Kalau nggak cukup, jawaban yang pasti salah tadi gimana? Satu D. sama D. Satu salah sama D. D. Ini juga nggak cukup nih kan? Ya nggak? Oh iya. Ini salah juga. Tinggal 2 nih. B atau E. Pertanyaan yang kedua. Kalau M-nya 89, P-nya 89, cukup nggak? Bisa rata-ratanya ini? Rata-ratanya 89? Jika P-nya 89? Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi jawabannya adalah E. E. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Untuk soal bentuk yang seperti ini ya, tidak harus ngitungnya sampai tuntas ya. Kita cuma menentukan dia cukup atau nggak cukup aja. Jadi nggak harus, oh yang penting bisa dihitung, ya udah, nggak usah dihitung sama persis ya. Sampai selesai. Oke, lanjut. Oke, Pak. Berikutnya, berapakah umur Kiki sekarang? Ya. Yang pernyataan pertama. Umur Kiki tepat 2 kali dari umur dia 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu misalnya si K dikurang 8 ya. Ini 2 kali K, 2K, min 18 ya. 16. Iya. 16, sorry. Minus 16-nya pindah ke kanan. Pindah ke kiri ya. Ini pindah jadi dikurangi K ya. Jadi K-nya 16. Berarti 1 cukup nggak? Cukup. Cukup, 1 cukup. Oke, berarti 1 cukup. Kalau 1 cukup, yang mana yang pasti salah? Ini kan 1 dibilang nggak cukup nih, yang B. Berarti 2 pasti salah ya? B pasti salah. Terus? Yang Salah. Iya. Terus? yang C. Yang C. Yang C Yang C. dijawab sama-sama cukup.
Ini dari mana? Satu pertanyaan. Yang kita hitung dulu yang 2 nih, yang 2 ya. Umur Dian, saudara Kiki, 3 kali lebih besar ya. Dari umur Kiki 8 tahun yang lalu. Udah bisa belum dapat umur Kiki? Dari pernyataan yang kedua ini. 8 tahun. Hah? 3 kali lebih besar dari umur Kiki 8 tahun yang lalu. Udah bisa ngitung umur Kiki? 12. Ini, dapat Kikinya 12. Iya, beda. Nggak bisa nih. Nggak bisa itu ada 2 kali. Umur Nggak bisa dapat variabelnya 2. Iya, ada 2 variabel. Kan si Dian nih belum cukup nih informasinya ya. Ya nggak? Iya. Jadi nggak cukup untuk menentukan umurnya Kiki ya. Jadi Jadi jawabannya yang yang A. A. Kan B-nya udah pas salah tadi ya. B-nya nih, yang 2-nya nggak cukup. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Enggak, ini Pak. Oke, lanjut. Lia membeli 3 buah barang A dan 2 buah barang B di toko maju seharga 55.000. Jadi 3A ditambah 2B ya sama dengan 55.500. Sedangkan Doni di toko yang sama membeli 5 buah barang A, 5 buah barang A ditambah sebuah barang B sama dengan 68.000. Nah, harga P itu harga A, Q itu harga B. Diapain caranya? Eliminasi. Oke, yang gampang disamain yang mana? Yang B. Yang B ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan B-nya dikali 2 ya. 2 kali persamaan kedua. Di tandanya sama berarti dikurang ya. Dikurang persamaan 1. Oke. Ini berarti yang B-nya kan habis ya. Persamaan kedua dikali 2. 2 kali 5. 10 dikurang 3A jadi 7A ya. Persamaan 2-nya kan dikali 2. 68 dikali 2 jadi 136. 136. Ya, dikurang persamaan 1, 55.500. 55.500 ya. Jadi berapa tuh? 13 80.500 ya. 80.500. Berarti A-nya adalah 8 dibagi 7, 1, sisa 1. 10 dibagi 7, 1 juga ya. Sisa 3. 35 dibagi 7, 500. A-nya 11.500. A-nya 11.500 dikali 5. 11.500 dikali 5, 55.000 tambah 2.500. 57.500 ya. 57.500, 68 dikurang 57.500. Berapa ya B-nya? 10? 10.500. 10.500 ya. B-nya 10.500. A-nya si P tuh ya. Ini si P. Ini si Q. Jadi kesimpulannya gimana? A Yang lebih besar dari Q. Berarti jawabannya apa? A. A. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Tadi 3 tangkap yang 2 Ada suara apa tuh, Tasa? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas ya. tangkap itu waktu mengerjakan mesin tersebut. Itu suara kesini apa bukan? Bukan ya kayaknya. Oke. Lanjut ya. Jika X besar 0 atau X-nya positif ya, maka ya nilai P-nya ini ya, nilai Q-nya ini ya. Ya, ini P, ini Q. P-nya kita hitung. Ini jadi apa nih? X kuadrat tambah 2X ya. Berarti X kuadrat. Ini kan ada 2X. 2X tambah X jadi 3X ya. Konstantanya kan cuma ini doang 2 ya. Ditambah 2. Iya. Sedangkan Q, kita kaliin jadi apa? X kuadrat. 1 tambah 3. 4X. Ya, 4X. 1 kali 3. Oke. Ini X kuadratnya sama ya. Bisa dicoret deh. Terus di sini 4X. Berarti ini kelebihan X ya.
Ini kelebihan X. Ini 3X ditambah X. Ini 3 kelebihan 1. Ini 2, ini tambah 1. Ini si P nih. Ya. Si P ditambahin ini. Berarti perbandingan P dan Q-nya gimana? Q lebih besar dari P. Q lebih besar dari P. Kenapa? Nih petunjuk di awalnya nih. Ya. Kan positif. Ya nggak? Positif ditambah positif. Berarti ini kan bilangan positif ya. Kalau nggak ada petunjuk ini baru bingung ya. Ini udah pasti Q-nya lebih besar dari P ya. Sorry. Lebih besar dari P. Jadi jawabannya yang mana? B. B, ya. Pak, masih belum nyambung sama yang 3X plus 2 tambah X plus 1. Oh, gitu. Ini kan kita bandingin ke sini ya. Ini kan sama-sama X kuadrat bisa dicoret kan? Ya nggak? Iya. Ya, yang sebelah kiri kan 3X plus 2. Ya. Yang sebelah kanan 4X plus 1 kan? 4 plus 3. Ya, sisanya nih. Ya. Dan kalau ini dikurangin ini, 4X kan 3X ditambah X kan? Ya. Iya. 3 adalah 2 ditambah 1. Oh. Ya, ini nilai P nih. Gitu. Oke nggak? 1 Oke. ini positif, ini juga positif. Berarti kan bilangan positif nih gitu ya. Jadi si Q itu P ditambah bilangan positif. Bisa dipahami? Oke, yang lain ada yang tanya? Yang lain nggak? Cukup jelas? Iya, Pak. Apa masih tidur? Masuk doang. Nggak, yang lain nggak ada komentar nih. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Ada segitiga. Ini sama-sama 7. Berarti ini sisinya sama yang ini ya. Sisinya sama. Panjang BC. BC yang ini. Ya. Kalau kita anggap X. Ini si P deh ya. Masih P. Q-nya 7 akar 2. Gimana cara nyari hubungannya? Silakan. Gimana? Gimana, Ham? Q itu maksudnya di mana, Pak? Apa? Q ini? Iya. Ini cuma bilangan aja. Oh. Jadi yang justru yang dihitung ini, yang panjang BC. Nanti hasilnya kamu bandingin sama yang ini. Gitu. Apakah lebih besar, apakah sama, apakah lebih kecil, atau nggak bisa ditentuin gitu ya. Itu berarti setiap sudutnya sama atau itu? Nggak ada di gambar, nggak diketahui. Cuma diketahui cuma ini doang nih, sisi AB panjangnya sama dengan AC. Berarti segitiga sama kaki. Iya, betul. Pak, kalau segitiga sama kaki berarti sudutnya B sama sudutnya C itu sama ya? Apa beda? Iya, betul. Kalau sama kaki sama pasti. Terus totalnya 180 juga. Belum tentu. Sama kaki apa sama nggak? Sama ya pasti ya. Total apa, Mbak? Total segitiganya, total sudut segitiganya. Total sudut kan berlaku berapa? 180 ya. Iya. Totalnya. Berarti tinggal kurangin 87 bagi 2. Ya nggak sih? Berapa tuh? 93 dibagi 2. 93 bagi 2. Seru. 46,5. 46,5. Terus? Kamu ingat ini nggak? Kan sama kaki tuh ya. Kamu ingat kalau segitiga yang siku-siku deh. Siku-siku sama kaki ya. Kalau sisinya ini A, yang miringnya berapa? Ayo. 2 akar Jangan terbalik, coy. A akar 2. Ya iyalah, A akar 2 ya. Pakai Pitagoras ya. Pitagoras kan gitu. A kuadrat ditambah A kuadrat ya. Jadi akar 2A kuadrat. Nah, A-nya bisa keluar akar. Jadi A akar 2 ya. Kalau misalnya yang A-nya 7, ya. Berarti yang miringnya berapa? 7 akar 2. 7 akar 2. Nah,
mendapatkan 7 akar 2 jika yang ini siku-siku nih. Ya nggak? Kalau sudut si A-nya di sudut A-nya itu di sudut A-nya 90 derajat, dia dapat Q-nya 7 akar 2. Ya nggak? Sedangkan di sini digambar sudutnya 87. Berarti kan lebih kecil ya, 87. Ya nggak? Ya. Akibatnya kalau 87 lebih kecil dari 90, berarti sisi miringnya Lebih kecil juga. lebih kecil dari sini kan? Ya nggak? Ya. Kurang dari 7 akar 2. Gitu. Berarti ada baru masuk sini. Apa keluar sih? Nicole. Siapa Nicole? Teman kamu juga ya? Iya. Iya. Berarti kesimpulannya apa? Lebih kecil pada Q. Ya, Berarti betul. P lebih kecil Q atau dibalik ya? Jadi jawabannya yang mana? B. P, oke, betul. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak ada? Lanjut. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, 25. Untuk semua bilangan real, didefinisikan P hashtag kayak gini. P hashtag Q sama dengan P kuadrat per Q. Nilai P hashtag Q, jika P sama dengan min Q, itu nilai P-nya. Q-nya adalah Q. Oke, gimana caranya? Silakan coba dulu. Ada yang dapat? P-nya sama dengan min Q. Ya. Berarti P hashtag Q-nya apa? Oh. Pakai rumusnya ini ya. P-nya diganti sama min Q. Q. Iya. Q, gimana caranya? P-nya kan diganti min Q. Berarti min Q kuadrat gitu ya. Iya, dimasukin ya. Berarti Negatif dikuadratin jadi positif kan? Q kuadrat. Negatifnya coret. Q kuadrat dibagi Q, berarti kan Q-nya coret gitu ya. Berarti Q. Berarti ini Q nih. Berarti hubungannya gimana? P sama dengan Q. Yo, mantap. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Kurang paham maksudnya gimana? Nggak, Pak. Nggak ada? Nah, sip. Sip. Buru-buru sip nih. Perlu tambahan lagi soal? Apa gimana? Waduh nih. Rekaman videonya perlu nggak nih? Nah, perlu, Pak. Hah? Perlu. Ya. Ini kemana sih? Kok nggak keluar nih? Saya stop share dulu, stop share-nya. Rekaman videonya perlu ya, ntar berarti saya share ke siapa? Pak Ian ya? Hah? Nanti kan kamu ada grup WA-nya ya? Ada ya? Ya, ntar saya share ke sana. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, ada yang tanya lagi? Ya. Coba, Pak. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Ya. Oke, saya tutup pertemuan siang ini. Terima kasih, teman-teman. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam.